Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Mari kita awali majelis subuh ini dengan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan selawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin majelis subuh, para tengku guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban dan semakin dekat menuju bulan suci Ramadan. Maka sebagai ulang kaji kita pada pagi hari ini, kita ingin melihat beberapa peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, dalam banyak riwayat dikatakan bahwa salah satunya adalah perpindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144 diceritakan di sana bagaimana proses perpindahan kiblat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami melihatmu wahai Muhammad sering menengadahkan wajahmu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami memalingkan wajahmu pada sebuah kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke sana. Dalam tafsir kita baca ayat ini berkaitan dengan
sikap Rasulullah SAW yang merasa cemas dengan arah kiblat waktu itu. Waktu itu kiblat kita ada dua, ke Baitul Maqdis dan juga ke Masjidil Haram. Maka ketika itu Rasulullah cemas, merasa kurang puas dengan kiblat ke Baitul Maqdis. Alasan beliau, kalau kita baca sejarah, itu diantaranya adalah karena Baitul Maqdis itu menjadi kiblatnya orang Yahudi waktu itu. Jadi ada kesan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pembawa agama Islam ikut-ikutan dengan kiblat mereka, sehingga Nabi Muhammad diejek seolah-olah mengekor pada kiblat Yahudi. Alasan lainnya dalam riwayat karena Nabi Muhammad menilai bahwa Masjidil Haram itu adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga lebih layak untuk diikuti. Dan di samping itu juga beliau menginginkan umat Islam itu berkiblat pada satu arah saja. Maka turunlah ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, dan seterusnya. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Ini cerita kiblat salat kita. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, kita tetap berkiblat ke Masjidil Haram ketika salat. Tapi ada sisi lain yang perlu kita lihat. Sebenarnya berbicara kiblat itu bukan semata berbicara kiblat arah salat. Sesungguhnya dalam seluruh aspek kehidupan kita ini harus berkiblat pada kebenaran sejati. Kebenaran sejati yang dimaksud di sini adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Berkiblat kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kiblat kehidupan kita adalah Al-Qur'an. Lalu mari kita lihat aktivitas kita di luar sholat. Kita betul menghadap kiblat ke Ka'bah. Tapi bagaimana dengan aspek-aspek kehidupan yang kita jalani? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana pendidikan kita? Bagaimana adat istiadat budaya kita? Bagaimana politik kita? Dan seterusnya. Yang pada intinya semua harus berkiblat pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu menjadi catatan kita hari ini. Kita hidup dalam berbagai aspek kehidupan. Ekonomi kita misalnya. Apakah ekonomi kita berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran yang telah digariskan oleh Al-Quran? Mohon maaf, perbankan syariah misalnya. Dalam pandangan kami, perbankan syariah itu memiliki cita-cita yang baik. Tapi dalam praktiknya, kita masih melihat perbankan syariah itu masih banyak yang bernuansa perbankan konvensional. Belum secara umum syar'i. Masih ada unsur, katakan riba. Masih ada nuansa kapitalis. Ini hal-hal yang sebenarnya perlu menjadi bahan renungan kita. Bahwa kita harus berkiblat pada sistem ekonomi yang betul-betul Islami. Apa ekonomi yang betul-betul Islami? Ekonomi yang pada hakikatnya melahirkan kehidupan yang berkeadilan, kehidupan yang merata, kehidupan yang sejahtera secara menyeluruh.
Dalam bidang adat istiadat budaya, apakah kita berkiblat pada budaya, pada adat istiadat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran? Ternyata kehidupan budaya kita saat ini jauh melenceng. Banyak hal-hal yang sebenarnya kita tidak mengacu pada kiblat peradaban, kiblat kebudayaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Islam. Kita justru banyak mengambil hal-hal yang baru kekinian dan mengabaikan nilai-nilai luhur di masa lalu. Kami sering menyampaikan, padahal Islam punya prinsip al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Silakan mengadopsi nilai-nilai baru, tapi jangan lupakan nilai-nilai lama yang luhur itu. Maka lagi-lagi kita bertanya, apakah dalam adat istiadat budaya kita mengacu pada nilai-nilai kebenaran sejati sebagaimana yang digariskan oleh Al-Quran? Demikian juga aspek-aspek lain, pendidikan. Bagaimana dengan pendidikan kita sekarang? Kemana arah kiblat pendidikan kita? Bagaimana sikap perilaku akhlak anak kita saat ini? Ternyata banyak muncul kejahatan-kejahatan terselubung, silent kriminal. Anak-anak kita memang terkesan tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Mereka banyak di dalam rumah. Tapi apa yang mereka lakukan? Di tangan mereka ada Android. Di Android ada judi online. Di Android ada pornografi. Di Android bermacam-macam informasi yang kalau kita tidak awasi, kalau tidak kita kontrol, maka mereka akan berselancar di dunia maya dengan penuh kebebasan tanpa batas. Maka lagi-lagi mari kita bertanya, apakah kita berada dalam jalur pendidikan yang benar? Apakah kita berkiblat pada nilai-nilai pendidikan yang betul-betul Islami? Inilah yang menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Bahwa berkiblat itu bukan sekedar ketika kita mendirikan sholat. Totalitas kehidupan kita pada hakikatnya harus betul-betul berkiblat kepada ketauhidan sejati. Berkiblat kepada kebenaran. Berkiblat kepada Al-Quran. Inilah yang barangkali menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.